Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilalnya atas kami dengan kebahagiaan dan iman, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah hilal ini terbit di tengah kami dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, serta taufik kepada apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Rabb kami dan Rabb kalian adalah Allah. Dua riwayat ini adalah doa ketika kita melihat hilal itu. Minta kepada Allah petunjuk sampai kemudian ditolong, diantar oleh Allah, sampai kemudian kita dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Membangun konsepnya bagaimana? Jika udah selesai, kerjakan yang lain. Udah selesai, kerjakan yang lain. Fa idza faragta fansab. Jadi jangan sampai kemudian waktu muda, waktu nyantai, waktu kosong ini disia-siakan. Kewajiban taat itu sampai terus. Jangan kemudian ketika liburan kemudian istirahat. Tidak. Biasanya di pondok dia ke masjid jamaah, rutin ngaji dan sebagainya. Ketika liburan orang tuanya membiarkan anaknya, kasihan biar capek, jadi tidak usah ke masjid, usah ngaji, santai aja, biarkan dia main. Itu kesalahan. Mau kiamat kamu masih sempat berbuat baik. Hanya untuk menanam kurma, tanam. Tanda diterimanya amal itu adalah dilanjutkan dengan amal-amal yang lain, ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Jika kamu ingin makan, maka makanlah pada saat kamu lapar, sehingga kamu makan makanan terbaik. Jika kamu bekerja sampai kamu tertidur letih karena kamu lelah, maka alas tidurmu itu adalah alas tidur terbaik. Jika engkau bergaul dengan manusia, bergaullah dengan yang baik, maka kamu akan seperti tinggal di rumah yang mewah. Teruslah beribadah kepada Allah, jangan kemudian sia-siakan waktu. Itulah yang merupakan jawaban Allah, artinya urgensi waktu, bahwa kita hidup di dunia ini cuma sebentar, maka waktu yang diberikan Allah kepada kita ini akan dihisap, sehingga nanti itu menjadi hujjah, alasan nanti bagi Allah kemudian bagaimana kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya, sehingga ketika ditanya oleh Allah tentang waktu itu, kita habiskan untuk sesuatu kebaikan. Faida faragta fansab. Itu konsepnya. Jika selesai melakukan satu aktivitas, lakukan yang lain yang punya nilai, dan berharaplah kepada Allah terhadap apa yang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, terkait dengan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa dan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tentu ada banyak hal yang perlu kita siapkan, terutama juga persoalan bagaimana kita menyambut ketika kita masuk di satu bulan. Ketika sudah melihat hilal, sudah tampak itu, maka lalu kemudian kita berdoa, ya, sebagaimana Rasulullah SAW berikan gambaran itu. Ada dua riwayat yang
sedikit berbeda redaksinya, tetapi sebenarnya intinya sama. Jadi saat melihat hilal itu, riwayatnya Talha radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW apabila melihat hilal, lalu beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu riwayat dari Talha ya. Jadi Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi ya Allah, jadikanlah hilalnya atas kami dengan kebahagiaan dan iman, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi ini yang kemudian riwayat dari Talhah radhiyallahu anhu. Sedangkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, beliau mengucapkan doa, dan itu didahului dengan takbir dulu. Jadi ketika sudah melihat hilal itu, lalu kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Jadi didahului dengan takbir Allahu Akbar, ya Allah, jadikanlah hilal ini terbit di tengah kami dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, serta taufik kepada apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabb kami dan Rabb kalian adalah Allah. Jadi ini cuma bedanya ada takbir, lalu kemudian yang bil amni dan bil yumni. Jadi kalau riwayatnya Talha itu bil yumni, dengan kebahagiaan, tapi kalau di riwayatnya Ibnu Umar ini dengan bil amni, jadi dengan rasa aman, nyaman. Nah, dua riwayat ini adalah doa ketika kita melihat hilal itu. Kalau di riwayatnya Ibnu Umar ini ada tambahan wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Jadi kita berharap ditolong oleh Allah, ada pertolongan Allah sampai kita diantar kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap masuk nanti satu bulan tertentu, apalagi di bulan Ramadan itu, ketika sudah masuk di bulan Ramadan, lalu kita berharap agar kemudian kita diberi pertolongan oleh Allah sampai kemudian apa yang kita lakukan itu memang betul-betul dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong, diantar oleh Allah sampai kemudian kita dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Sebagaimana kita maklumi, kalau hidayah itu kan, taufik ini kan pertolongan Allah ya. Hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa hidayah itu, kalau Pak Kura siap itu bagi 5 ya. Kita ini sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah pertama itu adalah hidayah insting. Kemudian ada hidayah panca indera. Lalu kemudian kita diberi juga hidayah oleh Allah dengan kemampuan akal kita, dan lalu kemudian yang keempat kita punya hidayah agama itu. Dan yang kelima yang selalu kita minta ini, hidayah taufik. Jadi kita minta kepada Allah petunjuk sampai kemudian kita diberi pertolongan oleh Allah, diantar sampai sesuai dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini kita sudah punya hidayah itu. Ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hidayah insting. Kita sudah punya naluri tertentu dalam kehidupan ini, sehingga kemudian kita paham, oh itu begini, oh itu begini. Kita paham tentang itu. Lalu kemudian panca indera.
Jadi dengan kemampuan kita melihat, mendengar, merasa dan sebagainya, itu bagian dari petunjuk yang kemudian kita dibekali oleh Allah sebagai sebuah petunjuk buat manusia dalam hidup ini. Lalu kemudian yang ketiga itu hidayah akal. Jadi kita mampu untuk berpikir, diberikan cara jalan keluar ketika ada persoalan, pakai pikir. Oh begini toh, begini. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk berpikir itu. Nah, jauh setelah itu lalu kemudian hidayah agama. Hidayah agama itu adalah hidayah di mana kemudian petunjuk-petunjuk agama sudah jelas tentang halal haram, tentang yang baik dan buruk, itu semuanya ada dalam agama, dan itu adalah hidayah. Persoalannya adalah apakah ketika kita sudah paham tentang agama itu, kita bisa tidak melaksanakan apa yang kita pahami itu. Itulah yang kemudian kita minta yang namanya hidayah taufik. Minta kepada Allah, kita ditolong oleh Allah sampai kemudian sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita minta di awal bulan itu. Jadi ketika memasuki bulan itu kita minta, tolong ya Allah, bawa kami, antar kami sampai kemudian kepada apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Jadi kalau bahasa analognya itu gambarannya seperti ini. Kalau hidayah agama itu, kira-kira Kalianget di mana ya? Kalianget itu di mana gitu? Kalianget itu ya, sampean jalan terus ke timur, terus lurus, terus ikuti aja jalan. Itu hidayah agama. Tapi kita belum tentu bisa sampai ke sana. Nah, kalau hidayah taufik itu, jadi yang kita minta setiap hari itu adalah kemudian kita diantar sampai kemudian ke Kalianget itu. Jadi kita minta kepada Allah ditolong sampai diantar kita ke tempat tujuan di mana kemudian Allah meridhoi kita dan mencintai kita. Itulah yang sesungguhnya kita minta itu. Maka kalau ada istilah setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus, beri hidayah kami. Siapa yang tidak tahu hidayah agama itu? Rata-rata di antara kita sudah tahu ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini salah, ini halal, haram, itu sudah tahu. Ini bagus untuk dikerjakan, ini tidak bagus, itu kita sudah tahu. Tapi tidak semuanya orang kemudian bisa melaksanakan itu atau meninggalkan itu. Itulah yang kemudian kita inginkan dapat hidayah Allah, itu namanya pertolongan Allah sampai kita diantar kepada apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian misalnya di bulan Ramadan itu nanti puasa kita menjadi terhapus pahalanya, bukan batal, bukan tidak sah, tapi terhapus pahalanya gara-gara berdusta, ghibah, namimah, bersumpah palsu ya. Dan itu semuanya yang akan menghapus. Itu sudah kita tahu, itu namanya hidayah agama, itu petunjuk agama. Tapi belum tentu kita bisa meninggalkan itu pada saat di bulan Ramadan itu. Nah, inilah yang kemudian kita inginkan, yaitu taufik dari Allah, pertolongan dari Allah sampai kita sampai kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika melihat bulan itu juga di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hilal khairin wa rusdin, hilal khairin wa rusdin, hilal khairin wa rusdin, amantu billah alladzi khalaqaka. Jadi bulan yang baru itu adalah sesuatu yang baik. Kita berharap ada kebaikan-kebaikan dan itu adalah jalan yang lurus kita. Lalu kemudian kita ucapkan itu 3 kali, lalu mengatakan saya beriman kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Nah, ini bagian-bagian dari ungkapan ketika kita nanti melihat yang namanya waktu baru atau bulan yang baru. Rasulullah SAW juga mengucapkan alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahrin kada wa jaa bi syahrin kada. Segala puji bagi Allah
yang telah menjadikan bulan ini berlalu dan mendatangkan bulan ini. Jadi kita berharap ada perubahan-perubahan penting di dalam diri kita ini, sehingga nanti saat memasuki bulan Ramadan ini kita sudah penuh dengan kesiapan. Terkait dengan itu, hadirin yang dirahmati Allah, ada hal penting mendasar yang kita harus pahami bersama tentang masalah bulan ini. Ada pertanyaan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an dan Sa'labah bin Ghanam al-Ansari radhiyallahu an saat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa bulan itu bermula sabit hilal ya? Jadi lurus gitu, kecil gitu. Kemudian lama-lama terus membesar, lalu puncaknya nanti ada cahaya purnama ya. Jadi puncaknya pada saat purnama tanggal 15 itu. Lalu kemudian kembali lagi mengecil dan kemudian hilang dari pandangan kita." Nabi ketika ditanya itu terdiam dulu, lalu kemudian turunlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Jadi dijawabnya oleh Rasulullah SAW itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Jadi mulai dari kecil terus membesar, terus kemudian kecil lagi, itu adalah tanda-tanda waktu. Jadi tidak langsung disebutkan kenapa kecil terus besar, tidak, tapi justru diajak kepada sesuatu yang lebih penting, yaitu urgensi tentang waktu itu. Jangan sampai kemudian disia-siakan. Nah, jawaban Al-Quran ini memang sama ketika kemudian Rasulullah SAW juga ditanya oleh salah seorang yang datang kepada beliau, bertanya tentang matas sa'ah, kapan terjadinya kiamat. Lalu Nabi SAW tidak menjawab kapan waktunya itu, tetapi Rasulullah justru balik bertanya, ma'adat talaha, apa yang sudah kamu siapkan kalau kiamat itu tiba. Jadi sebenarnya kita diajak untuk berpikir bukan pada satu titik tertentu tentang satu persoalan, tetapi kita diajak untuk lebih berpikir kepada sesuatu yang jauh lebih penting, jauh lebih mendasar untuk dipahami bersama, yaitu tentang masalah pentingnya kita memanfaatkan waktu itu. Kenapa? Karena memang kita hidup di dunia ini memang adalah berdasarkan waktu. Sehingga kemudian yang penting kita pahami bersama adalah ketika di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran itu bersumpah atas nama waktu itu, betapa bahwa manusia itu memang tidak bisa berpisah dengan waktu itu. Dan pentingnya waktu itu, Syekh Sulaiman Al-Lahim itu, beliau kemudian mencoba menyampaikan pada kita tentang urgensi waktu itu pada 3 hal. Yang pertama, kenapa kemudian kita harus memperhatikan waktu itu? Seperti tadi ketika ditanya, kenapa kecil terus membesar sampai kemudian mengecil lagi? Urgensi waktu itu kemudian beliau sebutkan pertama adalah karena waktu itu adalah umur manusia. Jadi waktu itu adalah umur manusia, yang itu adalah merupakan sarana untuk beramal soleh. Jadi merupakan sebab keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu. Jadi waktu itu adalah umur manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura." Al-Furqan ayat 62. Dan dia yang menjadikan malam siang silih berganti bagi yang ingin mengambil pelajaran atas atau yang ingin bersyukur.
Jadi itu yang pertama, karena memang waktu itu adalah berkait dengan umur manusia. Yang umur manusia itu berkaitan dengan amal yang dia lakukan. Yang kedua, karena seorang hamba itu akan dihisap, ditanya pada hari kiamat, dan salah satu yang akan ditanya oleh Allah itu adalah tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' hisalin. Salah satu di antara yang kemudian akan ditanya nanti di akhirat itu adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Jadi inilah pentingnya, karena memang umur ini akan dihisap. Waktu yang kemudian diberikan Allah kesempatan kepada kita ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian jangan sampai kemudian disia-siakan. Kalau saya dulu di pondok selalu kemudian menyebutkan salah satu mahfudzat itu, lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lalu. Jadi waktu-waktu yang telah lalu itu tidak akan kembali. Makanya kata Ibnu Mas'ud itu, ketika maghrib itu kemudian dia bermuhasabah. Setiap maghrib itu selesai maghrib bermuhasabah. Aku menjadi orang yang kemudian takut, cemas kalau hari ini amalku tidak bertambah seperti kemarin. Jadi setiap maghrib itu dia bermuhasabah. Ibnu Mas'ud itu kemudian tiap maghrib bermuhasabah. Nambah ndak amalku hari ini? Nambah ndak amalku? Hari ini aku melakukan apa? Ada aktivitas yang punya nilai soleh ndak di hadapan Allah? Itu dia muhasabahin. Karena dia berpikir tentang waktu dan sadar betul bahwa waktu itu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lalu. Maka sampai kemudian orang yang mau sholat duha, tadi tidak sholat duha saya misalnya, itu kan sampai kemudian berpikir eman memang sih besok ada, tapi hari yang tadi tidak akan kembali. Sedangkan kita nanti hisapnya itu adalah di waktu-waktu yang sudah kita jalani ini. Maka jangan kemudian membuang-buang waktu itu. Sehingga kalau kemudian di dalam banyak ayat Al-Quran itu sumpah tentang waktu itu memang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga itu adalah bahwa dengan waktu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah kepada hambanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Jadi siapapun nanti yang menyayangkan waktu itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya buat dirinya, dan dia akan menjadi menyesal sekali. Bahkan sampai kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Amr bin Malik itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yagrisa falyagrisha. Apabila hari kiamat akan tiba, sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada pohon kurma, maka jika dia mampu untuk menanamnya sebelum hari kiamat terjadi, maka tanamlah. Nah, luar biasa itu kan. Jadi kalau sudah mau terjadi kiamat tapi masih sempat ada pohon kurma yang bisa kamu tanam, karena itu memanfaatkan waktu. Artinya waktu itu tidak jadi sia-sia, dipakai punya nilai ya. Sampai-sampai kemudian termasuk diantaranya ketika Ibnul Jauzi itu memberikan sebuah analog itu, tallahi, demi Allah, laukila li ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Seandainya ditanya kepada orang yang sudah mati itu, coba kamu berangan-angan. Jadi tamanna itu berangan-angan, jadi tidak mungkin hidup lagi. Tapi kemudian diberikan analog gitu, demi Allah seandainya ditanya pada orang-orang yang sudah mati, sudah ada di dalam kuburan itu, coba kamu berangan-angan, maka pasti mereka akan berangan-angan untuk bisa hidup walaupun itu satu hari di bulan Ramadan.
Makanya ketika kita kemudian nanti sampai di bulan Ramadan, yang kita selalu berdoa, wa balighna Ramadan, kita berusaha untuk berdoa, ya Allah sampaikan di bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan. Karena orang yang meninggal dunia itu kalau diberi kesempatan 1 hari saja, itu mereka berharap itu, karena tahu betul bagaimana nilainya dalam 1 hari di bulan Ramadan itu. Maka buatlah nanti kurikulum yang lebih bagus lagi, jadwal yang lebih pas lagi, yang kira-kira semua yang kita lakukan di bulan Ramadan itu punya nilai yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita biarkan itu berlalu begitu saja. Jadi kalau Nabi SAW sudah nyebutkan tadi, kamu punya kesempatan, sudah mau kiamat itu, kamu masih punya sempat untuk beramal, untuk menanam pohon kurma, tanam itu, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai sia-siakan waktunya. Tapi ada ceritanya orang Madura itu katanya. Saya kemarin di Surabaya itu, orang Madura itu pakai di tokonya itu kan, tokonya orang Madura itu kan dikenal buka 24 jam gitu. Jadi terus buka itu kan. Itu berarti sudah orang Madura itu kalau buka terus. Kalau di kampung-kampung itu sampai ada dibuat tulisan itu, dibuat banner. Nah, jadi terus buka sampai kiamat tinggal sehari gitu. Jadi luar biasa itu kan. Jadi kalau tokonya orang Madura itu terus buka, tidak akan pernah tutup gitu kan. Artinya silakan terus buka sampai kiamat tinggal sehari saja. Jadi kalau sudah tinggal besok kiamat baru tutup katanya. Jadi itu semangatnya orang Madura. Tetapi dalam konteks seperti ini, sesungguhnya kan memberikan sebuah pelajaran kepada kita untuk tidak menyanyiakan itu. Dan kita tahu, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa memang fase hidup kita ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah ada 2 fase, di mana fase lemahnya 2 kali dan fase kuatnya itu 1 kali. Jadi fase lemah itu pada saat kita balita dulu, lalu kemudian kita jadi remaja, dewasa, kuat. Setelah itu nanti kita kembali lagi dalam posisi yang lemah. Itu namanya adalah disebut dalam ayat ini akan ditandai dengan masa yang lemah lagi dan ditandai dengan uban. Jadi itu adalah an-nadhir. Jadi peringatan Allah itu muncul. Jadi mulai lemahnya kekuatan kita yang sudah berkurang, rambut kita yang sudah ada memutih gitu kan, terus jalan kita yang tidak tegak lurus lagi tapi sudah mulai ada bungkuk. Itu adalah tanda-tanda, itu an-nadhir yang harus kemudian memberikan peringatan kepada kita untuk jauh lebih siap, karena itu adalah hujah nanti. Itu alasan nanti, tidak ada alasan lagi. Jadi kalau dalam hadis itu disebutkan umur 40, sudah berpikir bermuhasabah, kalau umur 40 kebaikannya dan kejelekannya masih banyak kejelekannya, itu tanda warning yang bahaya. Itu umur 40. Apalagi nanti pada saat usia sudah memasuki 50 dan 60, muhasabah kira-kira lebih banyak baiknya atau jeleknya. Itu juga warning, hati-hati. Sehingga kemudian kita harus mengakhiri waktu yang diberikan Allah kepada kita itu dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan waktunya itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan waktu itu, maka yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan, jangan sampai kemudian kita berleha-leha. Di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, konsep yang kita pakai bersama adalah fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain berikutnya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ini Syekh Al-Muqbil itu mengambil ayat ini
menjadi salah satu kaidah Al-Quran dari 50 kaidah yang beliau tulis. Artinya beliau menulis Quran surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 ini untuk tidak menyia-nyiakan waktu, berleha-leha, bermalas-malas. Jadi artinya bahwa waktu yang diberikan Allah kepada kita ini sebentar yang sedikit itu jangan sampai kemudian disia-siakan. Konsepnya bagaimana? Membangun konsepnya bagaimana? Jika udah selesai, kerjakan yang lain. Udah selesai, kerjakan yang lain. Udah selesai, kerjakan yang lain. Fa idza faragta fansab. Maka di dalam salah satu mahfudat yang juga pernah saya hafalkan dulu itu, inna sabah wal faraga wal jidata mafsadatan lil mar'i ay mafsadatan. Jadi hati-hati bahwa masa muda, terus waktu kosong, waktu santai, ya, ada kesempatan itu bisa membahayakan. Membahayakan apa saja. Jadi jangan sampai kemudian waktu muda, waktu nyantai, waktu kosong ini disia-siakan. Saya sudah pernah nyampaikan itu di murid-murid itu, terutama kalau mau liburan. Jadi liburan itu sekarang ustadznya, gurunya itu harusnya menyampaikan apa yang harus dilakukan di waktu libur itu. Liburan itu harusnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kadang-kadang orang tua menganggap, oh anak saya sekarang lagi liburan, jadi santai aja, suruh main saja kan, istirahat. Nanti kalau kembali ke pondok lagi capek lagi gitu kan. Seharusnya itu kalau kita memperhatikan, belajar dari konsep ayat Al-Quran ini bahwa kalau sudah selesai, lakukan lagi yang lain. Jadi semangatnya itu tidak berhenti pada titik tertentu. Jadi ada kewajiban taat itu sampai terus. Jangan kemudian ketika liburan kemudian istirahat. Tidak. Biasanya di pondok dia ke masjid jamaah, rutin ngaji dan sebagainya. Ketika liburan orang tuanya membiarkan anaknya, kasihan biar capek, jadi tidak usah ke masjid, tidak usah ngaji, santai aja, biarkan dia main. Itu kesalahan. Harusnya dipakai dengan baik. Sama juga dengan kita yang libur, yang pegawai negeri hari Sabtu Ahad itu libur misalnya atau Ahad, itu jangan kemudian disia-siakan waktunya. Kalau konsepnya Al-Quran kan faida faragta fansab. Jadi kalau udah selesai, lakukan lagi terus. Orang tadi saja Nabi SAW sudah menggambarkan, mau kiamat kamu masih sempat berbuat baik, hanya untuk menanam kurma, tanam itu. Jadi jangan sampai kemudian kita menyanyiakan itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, keterbatasan kita di dunia ini jangan kemudian membuat kita malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu pernah berkata begini, "Innila akrahu an ara rajula farigan laisa fi amalin akhiratin wala dunya." Saya itu paling tidak suka kalau ada melihat pengangguran, orang-orang malas, orang-orang yang kerjaannya cuma malas-malesan, tidak mau beraktivitas untuk akhiratnya maupun juga aktivitas dunia. Jadi saking kemudian, jangan kemudian kita menjadikan waktu itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau Ibnu Rajab itu di kitab Lataiful Ma'arifnya itu mengomentari tentang kontinuitas taat itu ya. Jadi terus beramal itu, bahwa orang-orang yang jujur dalam beragama itu adalah mereka yang terus kontinuitas, tidak kemudian berhenti pada titik tertentu. Karena memang kontinuitas itu menunjukkan diterimanya amal kita. Makanya di dalam Al-Quran fa idza faragta fansab. Karena apa? Karena tanda diterimanya amal itu adalah dilanjutkan dengan amal-amal yang lain ya. Ini sudah diakui. Para ulama kemudian menyebutkan apa tandanya diterimanya amal seseorang, akan ditandai dengan melanjutkan dengan ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Orang haji itu tandanya haji mabrur apa? Akan ditandai dengan ketaatan-ketaatan berikutnya. Itu tanda diterimanya. Jadi selesai ini melanjutkan ini, selesai ini melanjutkan. Jadi dilanjutkan dengan amal yang berikutnya. Itulah namanya
tanda diterimanya amal seseorang itu adalah ada kontinuitas, dan kita tidak berhenti di situ. Fa idza faragta fansab. Ada yang menarik, misalnya tulisan dari Syekh Abdul Fattah itu Qimatuz Zaman Indal Ulama, bagaimana para ulama itu menggunakan waktu-waktunya. Hanya sekedar memberikan gambaran, misalnya Abu Yusuf itu teman dari Imam Hanafi, itu beberapa saat sebelum meninggal sempat membahas fikih. Jadi dari saking sudah tekunnya dengan apa yang dia lakukan, mau meninggal dunia saja masih membahas fikih. Kalau Ibnu Sunun itu sampai diceritakan waktunya itu begitu berharganya, sampai makan malamnya itu disuapin pembantunya. Dia tidak sadar sudah makan itu, karena terus saja membaca, ngerjain ini. Terus kemudian sampai pembantunya, tidak makan Tuhan, nanti. Tidak sadar kemudian disuapin itu, disuapin. Setelah itu kemudian baru, aku mau makan. Oh sudah Tuannya. Jadi waktunya itu sangat luar biasa. Sampai ada digambarkan itu, waktu mau ke kamar kecil saja, tidak mau menyia-nyiakan waktu itu, karena di kamar mandi mungkin ada waktu itu, sampai disuruh bacakan kepada putranya apa yang sempat dia baca. Itu memanfaatkan waktu yang luar biasa. Bahkan kalau Imam At-Tabari misalnya, mufassir yang luar biasa itu, ada 30.000 lembar tulisan untuk menulis tafsir beliau itu, dan terus beliau menulis yang lain juga. Itu dulu tidak ada komputer Pak, tidak ada laptop ya. Dulu sampai setiap hari itu berapa lembar, tidak ada laptop, tidak ada komputer, tapi menghasilkan banyak tulisan, ribuan tulisan yang dia tulis. Beda dengan kita kan, sibuk sampai sekarang pun tidak ada tulisan apa-apa, tidak ada lembaran apa-apa, sibuk semuanya gitu. Laptop ada, komputer ada gitu. Jadi memang beda ya. Imam Ar-Razi itu waktunya selain sholat untuk menulis, mengajar, membaca, menelaah Al-Quran, bahkan tidak ada waktu untuk sempat kemudian menganggur itu. Ibnu Aqil dan Ibnu Jauzi juga senang makan yang basah daripada yang kering. Artinya bahwa dia kemudian supaya kemudian tidak suka lapar karena dibuat waktu untuk makan. Jadi luar biasa memang para ulama ini menggunakan waktu itu sampai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Imam An-Nawawi itu umurnya pendek itu. Murid dari Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi itu menulis banyak itu kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar yang sekarang jadi kajian itu umurnya cuma 45. 45 itu sudah tulisannya banyak beliau. Sampai terakhir itu Syarah Muslim itu sampai belum selesai nulis itu, tapi beliau tidak nikah memang, jadi dipakai untuk keilmuan. Itu 45 tahun, tapi sekarang karya beliau dipakai kita buat kajian terus. 45 tahun, tapi sudah berkah umurnya. Kalau kita kan enggak, umur 40 minta panjang, 50 lagi minta panjang terus kan, tapi kadang-kadang juga tidak punya nilai. Nilainya tidak seberkah orang-orang yang luar biasa ini. Itu bicara tentang kehidupan para ulama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kata faroga gitu, farokta itu jika kamu setelah kosong, dari kata faroga kosong setelah sebelumnya penuh ya, ibarat gelas yang ada isi air lalu kemudian airnya itu kemudian habis, maka jangan sampai kemudian kita menjadikan waktu itu menjadi sesuatu yang tidak punya nilai. Kalau di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 10 itu bercerita tentang ibu dari Nabi Musa yang benar-benar pikirannya kosong ya. Hanya mikir Musa, lupa janji Allah gitu. Wa asbaha fuada ummi Musa fariwa, dan menjadilah hati ibu Musa itu menjadi kosong. Jadi faraga itu artinya udah benar-benar kosong, tidak ada kegiatan, sudah free gitu. Jangan sampai kemudian kita tidak punya aktivitas amal. Jangan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau sudah farag itu, free itu, fansab.
ya. Jadi tegakkan sesuatu lagi untuk berdiri lagi, menegakkan sesuatu sehingga nyata dan mantap, ya. Ya. Jadi ini memberikan sebuah arahan kepada kita supaya kita itu melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh dan sampai letih. Ya. Inilah kemudian letihnya kita itu akhirnya mempunyai nilai di hadapan Allah. Sama seperti ketika Luqmanul Hakim itu menasihati putranya, salah satu di antaranya yang disebutkan, ya bunayya anta kula afdalat ta'am wa anta nama ala afdali firas wa antaskuna fi afdalil buyut. Wahai anakku, hendaklah kamu makan dari makanan yang terbaik, dan kalau kamu tidur dalam keadaan alas tidur yang paling bagus, dan jika kamu kemudian tinggal di satu tempat di rumah yang terbaik. Lalu kemudian ketika itu disampaikan oleh Luqmanul Hakim pada putranya, bertanyalah kepada bapaknya itu yang menasihati itu, bagaimana bisa melakukan itu, bagaimana makan yang makanan terbaik, bagaimana tidur di alas yang paling baik, lalu kemudian tinggal di rumah yang paling bagus itu, bagaimana sedangkan kita ini orang tidak punya, katanya, kita ini fakir. Maka lalu kemudian faqala al-hakim idza akalta faqat indama taju sayakunu ma ta'kuluhu afdalu ta'am. Jika kamu ingin makan, maka makanlah pada saat kamu lapar, sehingga kamu makan makanan terbaik. Jadi ini nasihat dari Luqmanul Hakim. Jadi kalau mau ingin makan yang enak, lapar. Itu lapar, orang puasa itu nanti. Tapi kalau sudah kenyang, Pak, beri isi paling nyaman, pakum tidak enak itu. Wa idza amilta katsiran wa nimta wa anta muta'ab sayakunu firasaka afdalu firas. Jika kamu bekerja sampai kamu tertidur letih karena kamu lelah, maka alas tidurmu itu adalah alas tidur terbaik. Jadi kita ini nanti tertidurnya letih itu, lelah, karena kita melakukan aktivitas yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian tidur gara-gara nonton sepak bola saja, terus main ini, kecapean gitu ya. Punya nilai-nilai, harus ada punya nilai. Letihnya, lelahnya kita itu adalah punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kemudian ketika tinggal itu, jika engkau bergaul dengan manusia, bergaullah dengan yang baik, maka kamu akan seperti tinggal di rumah yang mewah. Jadi kalau kita bergaul dengan orang dengan akhlak yang baik, maka kita akan menjadi orang yang kemudian seperti seolah-olah tinggal di tempat yang mewah. Jadi dalam ayat ini memang tidak disebutkan selesai apa, faida faragta, jika kamu udah selesai dari apa tidak disebut itu. Maka beberapa ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud itu adalah doa dan zikir apabila di waktu yang kosong hingga letih. Jadi kalau ada waktu kosong berdoa, berzikir. Ada juga yang menyebutkan kalau habis perang maka bersungguh-sungguhlah beribadah selesai dari perang itu. Jadi kalau para sahabat itu kan gitu ya, sampai ada perkataan dari Khalid bin Walid ya. Perkataan dari Khalid bin Walid itu, ya Allah, aku mohon ampun tidak banyak baca Al-Quran gara-gara disibukkan dengan jihad. Jadi peperangan-peperangan itu, Khalid bin Walid kan menjadi panglima perang. Jadi ada peperangan-peperangan. Jadi kemudian minta ampun kepada Allah gara-gara kemudian dengan perang-perang itu kemudian banyak tidak membaca Al-Quran. Padahal kita tahu jihad itu, perang itu adalah amal utama. Tapi sempat minta ampun kepada Allah karena tidak baca Al-Quran yang banyak. Bagaimana kalau kita ini nanti? Karena apa tidak banyak baca Al-Quran itu? Perang tidak ada perang, Pak. Ya, kan jadi malu juga ini. Ini buat perhatian itu ya. Jadi ada ulama tafsir kemudian yang menyebutkan intinya misalnya kalau sudah puasa wajib lakukan puasa sunnah, kalau sudah sholat wajib lakukan sholat sunnah, kalau sudah zikir ada waktu baca Al-Quran, baca Quran, terus habis itu zikir, lalu lakukan bekerja aktivitas yang punya nilai. Semuanya pokoknya tidak ada yang kemudian
kita hentikan. Cuma istirahat 2 kali saja kita dalam hidup ini. Istirahat kita itu adalah, kalau mencontoh Nabi cuma 2 saja, qailullah dengan tidur malam. Jadi qailullah itu tidur sebentar di waktu siang, istirahat kita itu yang pertama. Yang kedua istirahat pada saat malam. Dan itu kemarin sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah tidak suka banyak berbincang-bincang, begadang sampai malam kecuali ada keperluan yang penting. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mengakhiri malamnya dengan kebaikan, yaitu dengan sholat. Jadi sholat witir misalnya. Jadi akhiri malam kita dengan bermunajat pada Allah, yaitu sholat, lalu kemudian berwudu, baru kita tidur. Kenapa kemudian tidak begadang malam? Supaya kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud itu atau sholat malam itu. Jadi tujuannya ada 2, supaya akhir hidup kita ketika kita tidur itu dalam keadaan sudah baik semuanya, lalu kita tidur. Kan jadi tidak enak habis sholat isya begadang, nyacai oreng, tadi gunana, pas ada lagi kemudian main HP, tertidur main HP, ambil ngerasanya orang lain, kan tidak baik. Makanya gambaran bahwa Rasulullah itu tidak suka berbincang-bincang banyak itu kita lihat konteksnya. Walaupun memang Rasulullah pernah dilihat dengan Abu Bakar dan Umar pernah habis sisa itu berbincang, bermusyawarah tentang kepentingan Islam waktu itu. Jadi kalau ada kepentingan silakan, tetapi jangan mengakhiri malam kita sebelum tidur dalam keadaan tidak baik. Jadi jangan begadang yang tidak punya nilai, sehingga kemudian nanti kita bisa bangun di tengah malam. Yang intinya jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita nanti diharapkan apapun yang kita lakukan itu betul-betul ada kontinuitas. Itulah waktu yang kemudian kita perhatikan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Tuhan sampai al-yakin. Al-yakin itu adalah kematian yang datang kepadamu. Teruslah beribadah kepada Allah, jangan kemudian sia-siakan waktu. Itulah yang merupakan jawaban Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui ayat Al-Quran yang turun ketika ada sahabat yang bertanya, apa itu tanda-tanda hilal itu? Kecil, kelihatan, lalu membesar, lalu kemudian kecil lagi, lalu tidak kelihatan. Itu adalah tanda-tanda waktu. Artinya urgensi waktu, bahwa kita hidup di dunia ini cuma sebentar, maka waktu yang diberikan Allah kepada kita ini akan dihisap, sehingga nanti itu menjadi hujjah, alasan nanti bagi Allah kemudian bagaimana kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya, sehingga ketika ditanya oleh Allah tentang waktu itu kita habiskan untuk sesuatu kebaikan. Faida faragta fansab, itu konsepnya. Jika selesai melakukan satu aktivitas, lakukan yang lain yang punya nilai, dan berharaplah kepada Allah terhadap apa yang kamu lakukan. Mudah-mudahan waktu yang diberikan Allah kepada kita tidak kita sia-siakan, tapi kita pergunakan dengan baik dan punya nilai barokah yang baik, sehingga nanti ketika kita ditanya oleh Allah tentang apa yang kamu lakukan, apa yang sudah kamu habiskan waktunya selama di dunia dengan umur yang diberikan, bisa kita jawab dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.